Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Husna. Saya Yunizar. Saya Ulfa Makfirah. Saya Muslimah Haruzah, mahasiswi pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Ini dari kelompok 3 pada mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Hijriati MPD. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tersebut. Namun kami ingin menjadikan video ini sebagai ajang untuk saling berbagi ilmu walau sedikit. Langsung saja di sini kami akan membahas mengenai pendekatan piramida sebagai judul besarnya, yang mana terdapat beberapa subbab di dalamnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih pendekatan piramida itu. Pendekatan piramida adalah sebuah metode pendidikan yang ditujukan untuk anak antara usia 2-7 tahun yang bercirikan rangsangan bahasa, bercerita secara interaktif, pembelajaran tambahan, dan kegiatan pembelajaran untuk anak berbakat. Kemudian, bagaimana sih sejarah yang melatar belakangi munculnya pendekatan piramida? Nah, dalam hal ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulfa Makfirah. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari metode piramida. Metode piramida ini merupakan gabungan dari dua teori, yaitu teori Piaget dan teori Vygotsky. Teori ini dinamakan dengan teori sistem dinamis, di mana dalam teori ini memiliki dua siklus, yaitu siklus jangka panjang dan jangka pendek. Dalam siklus ini, anak belajar dan mempelajari keterampilan baru melalui kegiatan pengaturan diri dan penyangga oleh orang dewasa. Penyangga ini dilakukan ketika anak memerlukan bantuan, dan penyangga ini pula akan mulai dikurangi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya bagaimana sih konsep pendekatan piramida itu? Dalam hal ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Muslimah Haruzah. metode piramida adalah metode pendidikan untuk semua anak yang dimulai dari usia 2 hingga dengan 7 tahun. Kemudian, pendidikan metode piramida ini juga dimulai dari anak-anak yang rapuh, di mana anak-anak yang belum bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas kesehariannya tanpa adanya bantuan. Kemudian, metode ini memiliki ciri-ciri khusus bagi anak yang memerlukan bantuan, di antaranya ada rangsangan bahasa, kemudian bercerita secara interaktif yang saling berhubungan, dan ada juga kegiatan bermain, dan yang terutamanya yaitu ada pembelajaran tambahan. Teori piramida ini merupakan teori baru di mana gabungan dari teori Piaget dengan teori Vygotsky yang disebut dengan teori dinamis. Berbicara tentang konsep dasar, ada 4 konsep dasar dalam metode pendidikan piramida ini. Nah, yang pertama, jika anak memberikan inisiatif, guru tetap berada di belakang. Nah, maksudnya jika anak sudah bisa dalam melakukan berbagai hal, peran guru di sini, guru tetap mengawasi anak dalam setiap langkah yang diambil oleh anak. Yang kedua itu sebaliknya, jika anak kurang dalam berinisiatif, di sini guru langsung memberikan bantuan kepada anak. Yang ketiga dan yang keempat itu ada kedekatan dan jarak. Nah, di sini lebih kedekatan antara anak dan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, adapun peran guru. Nah, yang pertama di sini menopang anak-anak dalam perkembangan mereka. Nah, di sini guru terus memberikan rangsangan ataupun memberikan bantuan-bantuan dalam suatu hal apabila anak tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan. Kemudian, kecerdasan apa-apa saja yang difokuskan dalam pendekatan piramida ini? Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh Ulfa Makfirah. Nah, selanjutnya ada 3 kecerdasan dalam metode piramida. Yang pertama ada kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif ini yaitu kemampuan untuk mengendalikan bahasa dan pikiran dan bekerja menggunakan kedua hal ini. Nah, yang dimaksud dengan bahasa dan pikiran di sini yaitu ketika anak berbicara, ya bahasa yang dikeluarkan
oleh anak sesuai dengan apa yang ada di pikiran sang anak. Nah, yang kedua ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan untuk merasakan emosi diri sendiri, orang lain dengan cara yang sosial. Di sini anak belajar tentang rasa percaya diri, kegigihan, dan juga mengenali perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang yang ada di sekitarnya, serta menghormati orang yang lebih tua dan mampu menjaga emosinya ketika berbicara atau berhadapan dengan orang lain. Yang terakhir ada kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik adalah kemampuan untuk memulai gerakan, mengendalikannya, dan mengekspresikan diri dengan kreatif. Nah, di sini juga anak bisa belajar bertindak, bergerak, dan mengekspresikan tubuh mereka dengan kreatif, dan tentunya dibantu oleh guru. Kemudian, tingkatan apa saja yang ada dalam pendekatan piramida dalam mengoptimalkan pengetahuan anak usia dini? Saya akan menjelaskan mengenai hal ini. Jadi, dalam pendekatan piramida itu ada dua jenis tingkatan. Yang pertama, tingkat tindakan dan pikiran, kemudian 3 tingkat intervensi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai hal ini. Yang pertama, tingkat tindakan dan pikiran. Tingkat tindakan dan pikiran ini ialah tingkat untuk melihat sejauh mana penggunaan pengetahuan yang telah dipelajari. Dalam tingkat ini ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat dasar, tingkat kreatif, dan tingkat metakognitif. Yang pertama sekali adalah tingkat dasar. Nah, tingkat dasar ini adalah tingkat pengetahuan atau keterampilan yang mendasar, yang dilihat dari apa yang ditiru dan dipelajari oleh anak dari orang lain melalui model atau contoh. Kedua, tingkat kreatif. Jadi tingkat kreatif ini adalah tingkat kreativitas anak, kemampuan anak untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi pada tingkat kreatif ini, anak melibatkan pengetahuan mereka, pengetahuan yang mendasar mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah tingkat metakognitif. Nah, metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif yang meliputi ingatan, pemahaman, dan menganalisa. Jadi di sini pada tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang terdapat dalam metakognisi. Jadi di sini pada tingkat ini anak menyadari bahwa pengetahuan yang didapat dapat mengubah perilakunya. Anak menyadari segala tindakan fisik yang dilakukan, emosi, dan kognitif mereka. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat intervensi. Dalam tingkat intervensi ini ada 3 tingkatan. Nah, tingkat intervensi ini adalah proses pengoptimalan atau campur tangan guru dalam mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. 3 tingkat intervensi, yang pertama tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Nah, pada tingkat rendah ini anak bermain secara mandiri, tidak bermain bersama guru, namun guru tidak terlibat penuh di sini. Walau demikian, guru tetap memberikan bantuan apabila dibutuhkan dan menyesuaikan bantuannya dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, tingkat sedang. Pada tingkat sedang ini, guru lebih banyak terlibat. Sebelum proyek dimulai, guru akan memberikan dukungan yang kemudian guru akan melepaskan anak untuk melakukan kegiatannya perlahan. Kemudian program apa saja yang dilakukan pada pendekatan piramida dalam mengoptimalkan perkembangan anak usia dini? Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yuniza.
program-program yang dilakukan dalam proyek piramida, di mana dalam proyek piramida ini ada 6 program yang dilakukan. Yang pertama itu ada program permainan. Program permainan ini adalah suatu kegiatan yang dimulai oleh anak, di mana anak-anak memilih terlebih dahulu permainan apa yang ingin dia mainkan dalam lingkungan yang permainannya itu bervariasi atau banyak. Ada 3 cara untuk dalam metode piramida untuk melakukan program permainan ini. Yang pertama adalah guru menciptakan situasi permainan yang kaya atau bervariasi. Yang kedua ada pengayaan permainan, di mana di pengayaan permainan ini adalah proses memperkaya permainan bisa terjadi dalam beberapa cara. Yang ketiga ada bergabung dalam permainan, di mana dengan bermain bersama teman-teman sebayanya anak bisa bersosialisasi dengan permainan tersebut. Selanjutnya itu ada permainan yang bermanfaat. Jadi dalam permainan yang disediakan untuk anak ini diharapkan bisa bermanfaat bagi anak. Salah satunya terhadap aspek perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir ini ada yaitu anak belajar bermain, di mana anak belajar bagaimana tata cara bermain terhadap permainan yang dipilih oleh anak tersebut. Dan kita bahas program yang kedua yaitu pembelajaran inisiatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran inisiatif ini adalah anak-anak ini tidak hanya dia ingin bermain, tetapi anak ini juga ingin tahu bagaimana cara kerja dan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya pada saat dia bermain. Dalam metode piramid dibuat tempat-tempat, misalnya tempat bahasa, tempat penemuan, dan tempat mencocokkan. Jadi begitulah yang terdapat dalam program pembelajaran inisiatif. Yang ketiga adalah program proyek, di mana maksud dari proyek adalah kumpulan dari program-program yang disusun dari sebuah kegiatan tersebut. Adapun program proyek ini memiliki fungsi ganda dalam metode piramida. Maksud dari fungsi ganda ini adalah memiliki lebih dari satu fungsi, tetapi 2 fungsi dalam piramida. Yang pertama itu anak-anak belajar tentang hal-hal penting di dunia mereka pada saat anak-anak mengalaminya. Dan yang kedua itu memberi contoh kepada anak-anak tentang bagaimana mereka bisa mempelajari berbagai hal dalam permainan itu sendiri. Selanjutnya ada program yang keempat, yaitu program-program yang berurutan. Maksud dari program yang berurutan adalah guru menemukan kegiatan yang dipelajari anak dalam bidang perkembangan tertentu, seperti dari yang susah ke yang sulit. Begitu pula selanjutnya. Adapun kegiatan dari program-program yang berurutan ini yaitu yang pertama perkembangan gerak halus, di mana dalam perkembangan gerak halus ada keterampilan menggambar dan keterampilan menulis. Yang kedua ada perkembangan bahasa dan persiapan untuk membaca dan menulis. Yang ketiga ada perkembangan berpikir dan matematika, dan yang terakhir ada orientasi ruang dan waktu dan menemukan dunia mereka sendiri. Selanjutnya ada program yang kelima, yaitu program yang kelima adalah program bimbingan, di mana maksud dari program bimbingan ini adalah cermin eksplorasi kelompok dalam sebuah proyek. Maksud dari cermin eksplorasi kelompok dalam sebuah proyek ini adalah menemukan kelompok atau teman-teman lain dalam proyek tersebut. Adapun dalam metode piramid ini, guru menggunakan pelajaran tambahan untuk belajar membaca kepada anak usia dini. Tidak hanya untuk anak usia sekolah dasar, tetapi juga anak usia 3-6 tahun atau usia TK. Dan terakhir yaitu program orang tua, di mana program orang tua ini sangat dibutuhkan oleh anak usia dini, yaitu orang tua sangat dibutuhkan agar mendorong dan memotivasi anak untuk belajar. Dan dengan adanya dorongan dari orang tua untuk anak belajar terhadap
program-program sebelumnya. Jadi anak-anak ini bisa termotivasi dan bisa lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan dari program tersebut. Selanjutnya, apa sih kekurangan dan kelebihan pendekatan piramida ini? Nah, dalam hal ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muslimah Ruza. Baiklah, selanjutnya adapun kekurangan dan kelebihan dari metode piramida ini. Nah, adapun kelebihannya, metode piramida ini merupakan metode yang efektif dan juga praktis dalam proses pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya, metode piramida ini akan lebih efektif lagi jika terdapat pembelajaran tambahan. Dan yang terakhir, bagaimana penilaian anak yang dilakukan pada pendekatan piramida ini? Saya akan menjelaskan mengenai hal ini. Jadi, dalam pendekatan piramida itu terdapat 3 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi harian, evaluasi setengah tahunan, dan evaluasi diagnostik. Jadi, dalam evaluasi harian ini, teknik yang digunakan adalah teknik pengamatan, portofolio, dan mencatat. Jadi dalam teknik pengamatan ini, guru mengamati setiap gerak-gerik anak, setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak, setiap kegiatan yang berlangsung, guru mengamati apa yang dilakukan oleh anak dan apa saja yang dilalui oleh anak. Kemudian teknik mencatat dan portofolio. Nah, teknik mencatat ini guru membuat catatan mengenai apa yang dilakukan oleh anak. Juga guru mengumpulkan dan menyimpan portofolio dari hasil karya anak, baik itu berupa hasil karya mengenai perkembangan seni, misal menggambar, mewarnai, kemudian juga kemampuan anak mengenai menulis, membaca, dan berhitung. Dan jenis evaluasi yang kedua adalah evaluasi setengah tahunan. Nah, pada evaluasi setengah tahunan ini berfokus pada perilaku anak dan apa yang telah dipelajari oleh anak dari inisiatif yang diambil oleh guru. Jadi di sini menilai kecerdasan fisik dan emosional digunakan skala pengamatan, dan untuk kecerdasan kognitif digunakan teknik penilaian tes. Jadi skala pengamatan untuk mengamati keterampilan gerak anak, perkembangan sosial emosional anak, dan perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam sehari-hari. Kemudian untuk penilaian tes digunakan tes digital untuk dilihat kecerdasan kognitifnya, perkembangan bahasa, dan perkembangan membaca juga berpikir. Kemudian jenis evaluasi yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini berfungsi ketika guru merasa tidak yakin untuk menindaklanjuti anak tertentu dikarenakan adanya kasus khusus atau masalah yang sulit. Nah, dalam evaluasi diagnostik ini digunakan 2 teknik penilaian. Yang pertama wawancara diagnostik dan program observasi. Nah, pada wawancara diagnostik ini dilakukan untuk melihat gambaran perilaku anak melalui jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak. Kemudian teknik yang kedua, program observasi. Jadi pada program observasi ini guru melihat sejauh mana kemajuan anak dalam bidang kognitif seperti perkembangan bahasanya, perkembangan berpikirnya, dan orientasi ruang. Dalam melakukan penilaian di sini tidak hanya berfokus pada satu instrumen saja, karena tidak ada satu instrumen yang sesuai untuk semua tujuan yang ingin dilihat. Demikian penjelasan kami mengenai pendekatan piramida. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan harapan kami semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.